Dagestan, Ingushetia, Chechnya, dan masih banyak lagi. Selain penduduk asli, umat Islam di Rusia merupakan imigran dari negara tetangga yang dahulu merupakan negara satelit Uni Soviet. Beberapa negara seperti Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan banyak lagi. Ikatan kuat antara saudara seiman dapat saya rasakan saat melaksanakan ibadah sholat Jumat di sini. Sungguh pemandangan yang sangat langka, melubernya jamaah sholat Jumat. Hal ini tidaklah mungkin bisa disaksikan saat pemerintah komunis Uni Soviet merepresi kehidupan beragama. Berhubung kita mau sholat sudah tidak dapat tempat lagi, ya terpaksa di lantai luar masjid. Nah, ini uniknya. Ibu-ibu penjualnya di sini tidak memakai koran sebagai alas sejadah, tapi lihat wallpaper dan bentuknya pun bagus-bagus. Lucu kan? Berdasarkan catatan sejarah, syiar Islam pertama kali masuk Rusia di wilayah Dagestan pada abad ke-8. Pemerintahan Islam pertama pun berdiri tahun 922 Masehi di Rusia dengan nama Volga Bulgaria. Nah, barulah kemudian hari bangsa Tatarstan turut memeluk agama Islam dan menjadi mayoritas Islam terbesar di Rusia. Sejarah kelam penindasan Islam di Rusia berawal di tahun 1522 saat penaklukan Kazan, ibu kota Tatarstan. Di masa kekuasaan Tsar Rusia kala itulah diberlakukan represi Islam seperti penghancuran budaya Islam, yaitu masjid. Bahkan tidak hanya itu, terjadi pula diskriminasi Muslim dalam struktur sosial masyarakat, sehingga umat Islam hanya diperbolehkan bekerja di sektor rendahan. Usaha ini pun berlanjut dengan pengusiran bangsa Tatarstan dari wilayahnya. Mereka dipersilakan memilih, tinggal di wilayah yang jauh di Rusia atau di wilayah kekuasaan Ottoman Turki. Itu sebabnya mayoritas bangsa Tatarstan kini hidup jauh dari tanah airnya. Kepedihan umat Islam terus berlanjut semasa pemerintahan Uni Soviet berkuasa. Rezim komunis yang sangat represif tak membolehkan semua ajaran agama berkembang. Masjid-masjid ditutup dan beralih fungsi menjadi gudang. Bahkan di masa Stalin berkuasa tahun 1944, terjadi deportasi umat Islam ke negara-negara satelit Soviet seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan lainnya. Mereka dipaksa bekerja dalam skala industri masif sistem Gulag Soviet. Ratusan ribu orang menjadi korban akibat sistem ini. Seiring bangkrutnya sistem pemerintahan komunis Uni Soviet tahun 1991, maka mulai berkembang pula lah kehidupan beragama di Rusia, terutama Islam. Sejak saat itu hingga sekarang, syiar Islam tidak lagi mendapat tekanan dari pemerintah. Bahkan perkembangan pemeluk Islam tercatat mengalami kenaikan 40% selama 15 tahun terakhir. Suatu hal yang patut disyukuri. Tetap asikin jejak Islam karena ceritanya bakalan berlanjut setelah yang berikut ini.